sebelumnya apakah anak-anak sudah pernah belajar sejarah kebudayaan Islam? Sudah, Pak. Oke. Gimana menurut Asraf sejarah kebudayaan Islam? Apa-apa yang perlu kita pelajari di sejarah kebudayaan Islam? Tahu? Tidak, Pak. Kalau Rifaldi gimana, tahu? Tidak ya? Tidak. Oke. Nah, ketika kita belajar sejarah kebudayaan Islam, berarti kita berbicara masa lampau atau masa lampau kebudayaan Islam itu sendiri gitu kan. Kalau kita artikan secara bahasa, secara bahasa adalah sejarah tuh yang berarti kenapa secara bahasa itu pohon? Gimana Aksa? Tahu? Tidak, Pak. Tidak. Gini, kenapa sejarah itu secara bahasa diartikan dengan pohon gitu ya? Sajaratun ya kan? Karena pohon itu kita lihat pohon pasti punya akar, punya batang, punya ranting dan punya buah. Ada akarnya, ada peristiwanya, ada masa lampaunya, dia terus berkembang. Siap? Sampai sini paham? Dan ketika kita belajar sejarah, tentunya ada bisa yang kita ambil iktibar atau manfaat dari sejarah itu sendiri. Ketika kita belajar sejarah kebudayaan Islam, berarti kita umat Islam ini bisa mengerti bagaimana masa lampau Islam itu sendiri, bagaimana kultur kita ya kan, bagaimana budaya kita ya kan. Iya, Pak. Sampai sini paham? Paham, Pak. Berarti perlu nggak kita belajar sejarah kebudayaan Islam? Perlu. Perlu ya. Oke. Sekarang lugat. Sejarah, cara, istilah, masa lampau. Masa lampau, yang mana masa lampau ini benar-benar terjadi. Bisa ditulis dalam buku-buku dan subjeknya adalah manusia. Kalau sejarah atau masa lampau hewan itu tidak dinamakan sejarah. Subjeknya adalah manusia itu sendiri ya kan. Dan yang perlu anak-anak ketahui ketika kita belajar sejarah, berarti kita harus bahas dulu apa-apa saja itu unsur. Ketika kita belajar unsur-unsur sejarah, kita tidak lepas dari nama belajar siapa itu tokohnya. Unsur-unsur sejarah itu ada tokoh, ada peristiwanya, ada waktunya, ada tempatnya, ada keunikannya. Ya, sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Ketika kita belajar sejarah, kita tidak terlepas berbicara tentang unsur-unsur sejarah itu sendiri. Ketika kita belajar unsur-unsur sejarah, pasti ada tokohnya. Contohnya Islam ada tokohnya Rasulullah, ya kan? Khulafaur Rasyidin, ya kan? Iya, Pak. Ada peristiwanya, ada waktu dan tempatnya, ada keunikannya, ada iktibar atau manfaat yang kita ambil dari sejarah itu sendiri. Siap? Siap, Pak. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Bapak mengantarkan tentang apa itu sejarah, secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya ada unsur-unsur sejarah. Ketika kita belajar kebudayaan, itu adalah kultur kita sendiri, kultur orang Arab, ya kan? Iya. Gimana? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Gimana?
Ada nggak yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti sejarah itu adalah secara bahasa apa? Pohon. Oh, secara istilah Masa lampau benar-benar terjadi. Nah, ditulis dalam buku-buku atau cerita-cerita dan subjeknya adalah Manusia. manusia. Sampai sini paham ya? Paham. Ada unsur-unsur sejarah, pasti ada tokohnya, ada peristiwanya, ada waktunya, ada tempatnya, ada Keunikannya. keunikannya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, nanti Bapak akan kasih materi sejarah kebudayaan Islam. Ada nanti pra-Islam, sebelum datang Islam gimana, sesudah datang Islam gimana, ya kan? Masa Rasulullah gimana? Coba anak-anak baca dan nanti kita akan Bapak tagih dan ceritakan masing-masingnya. Siap? Siap, Pak. Oke, Asraf, coba simpulkan materi kita hari ini gimana? Sejarah, secara bahasa, Sejarah secara bahasa adalah pohon, secara istilah masa lampau atau benar-benar terjadi. Yang subjeknya adalah manusia. nah, terus, Dan unsur-unsur sejarah yaitu ada tokoh, peristiwanya, waktu-waktunya, tempatnya, dan keunikannya. oke, siap? Mengerti semua anak-anak? Ngerti, Pak? Nah, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Ya. Coba dulu,